Halo Sobat Investor semua, hari ini gue ingin nge-review salah satu reksadana yaitu BNI Dana AM Inspiring Equity. Kira-kira seperti apa reksadana ini dan bagus nggak sih? Sempat gue juga lihat secara return 1 tahun terakhir itu bisa sampai 27%. Tapi apakah itu menandakan bagus? Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Jadi ketika kita mau membahas reksadana ini bagus atau tidak, atau misalkan cocok nggak ya buat saya, pertama-tama kalian itu harus lihat dari reputasi, ya. Reputasi seperti biasa, penonton gue juga udah tahu, reputasi itu biasanya dinilai dari pertama, kalian coba cari di Google, kira-kira reksadana ini pernah bermasalah dengan OJK atau tidak ya? Kedua, kalian lihat manajer investasinya ini siapa? Oh, BNI Asset Management. Apakah BNI Asset Management ini pernah ada teguran dari OJK? Tegurannya berbentuk apa? Kalau tidak ada, berarti bagus. Itu bisa menjadi salah satu aspek kalian memilih reksadana ini, ya. Dan yang ketiga, mungkin reksadana ini udah dapat peringkat apa secara kinerja masa lalu, seperti itu. Jadi itu beberapa yang bisa kalian perhatikan. Terutama kalian mungkin lebih gampangnya adalah apakah gue kenal sama BNI ini gitu. Kalaupun kalian tidak kenal kayak BNI Asset Management ya, tapi mungkin kalian kenal kayak oh BNI itu bank. Oh berarti namanya udah terkenal nih kayak gitu. Itu bisa juga. Itu bagian daripada reputasi. Kedua, ada aspek yang namanya AUM atau Asset Under Management. Aset under management itu biasanya adalah dana kelola pada suatu reksadana atau dana kelolaan pada suatu reksadana. Sebagian orang ada yang bilangnya AUM itu adalah aset under management, sama aja sih sebenarnya. Nah, kalau AUM ini bagusnya kalau misalkan dia tinggi, di atas daripada 100 miliar. Bagusnya seperti itu ya. Idealnya seperti itu. Tapi ini kan menurut pendapat gue ya, guys. Nah, di sini AUM-nya adalah 1,29 triliun. Artinya apa? Artinya bagus. Nah, kalau bagus, ini ditandai karena dia udah di atas dari 100 miliar dan juga dia sudah di atas dari triliun, guys. Artinya banyak orang yang percaya terhadap reksadana ini. Ya, karena mereka saking percayanya mereka invest dalam jumlah besar atau banyak investor juga yang mau join untuk invest. Makanya total AUM-nya bisa sebesar ini, alias di atas dari 1 triliun, ya seperti itu. Lalu ketiga, sekarang adalah compound annual growth rate, ya, atau yang kita kenal dengan kinerja masa lalu. Kinerja masa lalu itu salah satu faktor penting juga ketika kita mau memilih suatu reksadana. Bukan faktor utama, tapi faktor salah satu yang penting. Kinerja masa lalu itu tuh kita pengen tahu 1 tahun berapa, 3 tahun berapa, 5 tahun berapa. Dengan kita tahu per tahunnya itu berapa atau per periode itu berapa, kita jadi bisa estimasi kira-kira oh setahun bisa dapat segini, oh 3 tahun segini, 5 tahun bisa dapat segini. Memang kinerja masa lalu itu tidak akan menentukan masa depan, guys. Tapi seenggaknya lo tahu segini loh gitu. Nah di sini 1 tahun 27,85%. 3 tahun minus 14,99%. 5 tahun minus 6,91%. Nah, di sini kita bisa pelajari bahwa sebenarnya kalau dalam kurun waktu pendek 1 tahun, dia bisa angkanya gede banget. Kenapa? Karena dia dari turun, dia naik lagi pastinya ngeroket. Ya. Nah, di sini di kurun waktu 3-5 tahun, kok dia nggak naik sih, nggak sampai yang plus banget, ya. Tapi malah ini masih minus 6,91. Kenapa bisa begitu? Padahal kan reksadana saham itu diperuntukkan untuk 5 tahun.
atau 5 tahun ke atas. Nah, seperti ini guys. Bahwa konteksnya kan kalau di saat seperti ini kita mengalami pandemi. Dan di saat pandemi, kurva kita benar-benar drop banget ya. Kurva reksadana tuh benar-benar drop banget, terutama reksadana saham. Nah, ini kan reksadana saham. Dan ketika kurvanya drop, pertanyaannya adalah apakah dia sudah balik full recover atau belum? Nah, yang gua lihat di sini dia belum yang 100% naik banget gitu dibandingkan kinerja-kinerja sebelumnya. Jadi menurut gua kalaupun kalian memilih reksadana ini, basically kalian misalkan udah hold 5 tahun, ya nggak usah dijual dulu, ditunggu dulu sampai dia naik lagi gitu. Karena ada probability untuk naik ketika mungkin vaksin semua warga Indonesia itu uh, sudah make ya kan, udah divaksinasi tentunya. Banyak usaha yang jalan juga. Kalau banyak usaha yang jalan, tentu kan kalau reksadana saham kan isinya berbagai macam saham kan. Nah, berbagai macam saham ini tuh udah pada maju. Kalau saham-saham ini pada maju, harga sahamnya pada naik, berarti otomatis keuntungan dari reksadana ini pun juga akan naik atau NAV ini juga akan naik seperti itu. Jadi menurut pendapat gue ya itulah, kita nggak akan bisa prediksi kayak ke depan tuh bakal kayak gimana, ini bakal kayak gimana. Kalau gue sih mindsetnya ya target 5 tahun nih. Kalau misalkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, hold aja dulu gitu. Sampai hasilnya itu sesuai dengan ekspektasi, baru dijual kayak gitu. Ketahuilah bahwa sebenarnya kita juga nggak ada yang bisa prediksi 100% masa depan. Tapi seenggaknya, as long as we know what to do, ya. Selama kita tahu apa yang kita bakal lakuin ketika dia lagi turun, ketika dia lagi naik, itu bisa menjadi benefit juga. Seperti itu sih. Itu saran gue dari segi CAGR. Ya, terus kalau misalkan kita lihat daripada expense ratio. Jadi expense ratio itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan manajer investasi dalam mengelola reksadana ini. Semakin kecil biayanya berarti semakin baik. Kenapa? Ya berarti si manajer investasi ini tuh efisien dalam mengelola permodalan reksadana ini gitu. Biayanya kecil nih. Kalau ini adalah 1,53%. Artinya kan kalau di sini untuk reksadana saham itu kecil guys gitu. Karena kalau reksadana saham setahu gue tuh kisaran 4% ya, 5% gitu. Nah, ini tuh sekitar 1,53%. Jadi ini kecil gitu. Well, menurut pendapat gue kalau kecil kayak gini biasanya lebih didolain oleh investor. Seperti itu. Lalu ini minimal pembelian ya. Minimal pembelian itu bisa jadi krusial juga buat sebagian investor. Mereka ada yang milih bisa dimulai dari 100.000, 10.000, ada yang 5 juta, ada yang 1 juta, ada yang 10 juta gitu. Jadi beda-beda guys. Di sini bisa dimulai dari 10.000. Jadi kalau lo nggak punya duit banyak, nggak masalah. Lo bisa sisihin secara rutin mungkin 10.000 atau mungkin per bulan, per tahun, bisa lah gitu. Terserah gitu. Ini bisa diangkat dari yang kecil. Jadi kalau lo nggak punya banyak duit juga, lo sebenarnya bisa mulai gitu. Itu sih poinnya. Lalu bank penampung ya. Bank penampung itu juga merupakan salah satu aspek penting juga karena ya kalau misalnya bank penampungnya itu sama dengan bank rekening kalian, tentu kalian nggak akan kena fee transfer. Fee transfer itu sekitar 3.500 sampai 6.500 gitu. Cuman kan kalau misalkan kalian sama nih, tentu akan benefit banget. Nah, di sini bank penampungnya adalah Bank Danamon. Jadi kalau misalkan lo punya sama-sama Danamon, ya udah lo nggak kena tuh biaya itu. Tapi kalau lo BCA ke Danamon kena. Kayak gitu sih. Lalu di sini ada yang namanya drawdown. Ya, drawdown itu adalah penurunan maksimum yang pernah terjadi pada reksadana ini. Semakin ya turunnya dalam, ya semakin kita sebenarnya agak was-was nih. Tapi kita harus lihat dulu. Di sini minus 12,59%. Apakah bagus atau tidak bagus? Jawaban gua adalah sebenarnya ini normal gitu. Kenapa ini normal? Karena kita kan melewati pandemi ya. Kalau pandemi itu biasanya turunnya juga lumayan dalam gitu. Bahkan sebenarnya kalau kalau kita tarik 2 tahun 3 tahun mungkin minusnya jauh lebih gede dibandingkan ini. But again, gue percaya ketika misalkan dia turunnya jatuh banget dan ketika dia naik itu naiknya bisa lebih tinggi lagi. Kalau misalkan reksadana ini benar-benar bagus ya secara fundamentalnya seperti itu. Itu sih paling kalau dari penilaian gue, balik lagi guys gitu. We cannot predict future ya. Kita nggak bisa prediksi masa depan gitu. Tapi kita bisa apa ya? Mengusahakan pelan-pelan ya
Apalagi kalau misalkan teman-teman pengen tahu strategi investasi plus minusnya seperti apa, kalian bisa tuh tonton video-video gue sebelumnya gitu. Nah, video-video sebelumnya gue pernah ngebahas nih di live nih tentang strategi investasi di saat pandemi itu bagusnya apa, di saat kalau misalkan ekonomi stabil banget dan naik itu seperti apa. Itu tuh penting banget gitu. Karena bisa jadi nih, ini kan minus kayak begini kalau lu pakai lump sum. Tapi kalau lu pakai dollar cost averaging bisa jadi lu udah profit gitu. Bisa jadi guys gitu. Karena ya kalau misalkan kayak gitu kan rutin. Kalau dollar cost averaging rutin kan sama aja kayak lu beli, tapi itu jatuhnya kayak di saat rendah lo beli, di saat tinggi lo beli, lo dapat harga rata-rata. Kalau misalkan ternyata rata-ratanya turun, ya, atau rata-rata kurvanya turun, ya otomatis lo dapat untung ketika dia udah naik. Harusnya seperti itu, gitu. Konteksnya seperti itu. Well, kalau lo di-compare, kalau misalkan di saat pandemi kayak gini, menurut pendapat gue, dollar cost averaging lebih works, gitu loh, untuk pandemi. Tapi kalau lo kondisinya lagi normal, yang kurvanya rata-rata naik, ya tentu lebih maksimal hasilnya lump sum. But again, semua balik lagi ke kita ya guys. Mau pilih seperti apa, strategi seperti apa, bebas. Ya, keputusan investasi ada di kalian, itu yang pertama. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Itu aja guys. Kalau teman-teman yang mau mulai untuk investasi reksadana, bisa pakai kode referral gua, ya. Kalian bisa pakai kode referral gua dan kalian bisa mendapatkan cashback reksadana sebesar 25.000 di Bibit. Ya, jadi kalau kalian pemula, kalian bisa pakai itu. Tapi itu opsional ya guys, tidak harus. Oke. Oke semuanya, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.